Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, as-saimin as-saimat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berkah ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima olehnya dan apa yang kita kerjakan menjadi penambah catatan kebaikan kita di sisinya. Ucapan salat dan salam mari kita berbanyak untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita melihat bagaimana kehidupan para as-salafus saleh di dalam menghabiskan hari-hari mereka di bulan suci Ramadan. Pada pembahasan yang ketiga, yaitu Ramadan hayatun ukhra. Ramadan adalah sebuah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di bulan-bulan lainnya. Ramadan adalah kehidupan baru yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Tentu kita sebagai orang beriman tidaklah berpikir bahwa Ramadan itu hanya sekedar 30 hari yang bergilir. Tidak. Ramadan bukan hanya sekedar hal yang sepele dalam pikirannya. Ramadan bukan hanya sekedar bagian yang tidak berharga dalam hidupnya, tapi Ramadan adalah hayatun ukhra. Ramadan adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di bulan-bulan lainnya. Dalam hal ini digambarkan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abdullah bin Abbas. Bagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik dalam kehidupan ini. Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling takut kepadanya. Orang yang telah dijamin surga. Yang telah dijamin ampunan atas dosa-dosanya. Tapi Rasulullah SAW memberikan kepada kita pelajaran. Memberikan kepada kita gambaran bahwa bagaimana kita menyikapi hari-hari di bulan Ramadan. Bagaimana kita harus mengisinya. Nabi SAW dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa kana Rasulullah SAW ajwadan nas bil khair. Digambarkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi adalah orang yang paling dermawan. Ya, orang yang paling dermawan. Kedermawanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa kana ajad ma yakunu fi syahri Ramadan. Kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu meningkat. Bisakah kita menggambarkan bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW? Disebutkan dalam hadis bahwa masu'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Islami qad illa a'tahu iyyah. Atau kama qala Nabi SAW. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintakan sesuatu di dalam Islam kecuali Nabi memberi. Pernah sebuah kisah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi satu orang yang minta. Memberi satu orang yang dombanya antara dua bukit. Itu ada lembah dan itu penuh. Bisa dibayangkan itu? Memberi seseorang yang lembah antara dua bukit dan itu penuh oleh domba-domba, dan itu diberikan kepadanya. Kalau Nabi SAW memberi, la yakhshahul faqar ba'd.
Kalau Nabi memberi, orang setelah mendapatkan darinya itu tidak takut kefakiran. Sehingga setelah menerima itu, kembali kepada kaumnya, mengatakan, aslimu, berislamlah kalian, masuk Islamlah kalian. Karena sesungguhnya Muhammad kalau memberi, tidak takut kita setelahnya fakir. Kalau memberi itu sampai begitu. Kalau memberi itu memang selesai urusan orang itu. Begitulah kehidupan Nabi SAW yang harta yang ia punya bukan untuk diri sendiri. Yang harta yang ia punya bukan untuk diri sendiri. Tapi Nabi SAW memikirkan orang-orang, memikirkan kaum muslimin, memikirkan ya orang-orang yang membutuhkan. Maka Rasulullah SAW di Ramadan ajwad, ya, lebih dermawan. Lebih dermawan. Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalikha. Jibril datang kepadanya pada setiap Ramadan. Faya'rid alaihi Rasulullah sallallahu alaihi al-Quran. Nabi ajarkan Al-Quran. Ya, fa idza laqiyahu Jibril, apabila ditemui oleh Jibril, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi min ar-rihil mursalah. Sehingga digambarkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti angin yang berhembus, kencang, cepat, kuat, semangat. Itulah gambaran kedermawanan Rasulullah SAW. Bahwa Ramadan adalah bulan kedermawanan. Bulan yang penuh dengan kedermawanan. Hati-hati kita terbuka untuk memberi. Hati-hati kita sangat mudah untuk berbagi. Perasaan kita dengan saudara kita sama. Makanya di antara hikmah Ramadan, bahwa siapapun dari umat ini, ya, yang kaya, yang miskin, yang tinggi level sosialnya, yang rendah, yang masyarakat bawah, masyarakat atas, itu sama merasakan apa yang dirasakan oleh si fulan. Kita menahan makan dan minum kita sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, agar kita merasakan, ikhwafillah rahimakumullah, agar kita merasakan satu rasa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ramadan adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan bulan-bulan yang lain. Kalaulah sama kehidupan kita Ramadan ini dengan di bulan Ramadan ini dengan hari-hari yang lain, apa bedanya? Apa yang menjadi keistimewaannya? Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala mengatakan, jangan engkau jadikan hari berpuasamu sama dengan hari tidak berpuasamu. Kualitasnya harus berbeda, ikhwafillah. Kualitasnya tidak boleh sama. Gitu kan? Kalau ngantuknya mungkin boleh sama. Ya. Ramadan bawaannya Masya Allah tabarakallah. Makanya ada orang di bulan Ramadan, kita ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kesederhanaan dalam segala hal. Terkadang subhanallah Ramadan jenis-jenis makanan banyak, ya, minuman berwarna-warni. Kalau orang berpuasa, terkadang kita ada alasan. Maklumlah mata orang puasa melihatnya semuanya enak. Tapi kalau mata orang-orang yang betul-betul tujuannya bukan hanya makanan, maka tidak akan tertarik dia. Mungkin sekedarnya saja. Ya kan? Sebetulnya kehidupan kita ini dengan hari-hari yang lain ya sama, masalah makanan. Jangan berbedanya hanya pada unsur makanan. Unsur makanan Masya Allah jauh berbeda. Yang dulu cuman satu jenis makanan, Ramadan 2-3 jenis makanan. Bukan ini yang kita inginkan, ikhwafillah rahimakumullah. Yang kita inginkan kehidupan berbeda kita dari sisi ibadah. Ibadahnya yang harus meningkat. Berbaginya harus bertambah. Jadi kalau kita ini fokusnya masalah kehidupan, makanan, rasa, warna-warni dari segala jenis makanan, apa yang menjadi perbedaan kita? Yang diajarkan oleh Islam bahwa Ramadan kehidupan yang berbeda itu bukan pada makanannya, tapi pada semangat beribadah kepada Allah, semangat berbaginya, semangat kita merasakan saudara kita juga membutuhkan seperti apa yang kita butuhkan. Maka itulah ikhwafillah rahimakumullah,
Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ia sangat mensukai orang-orang yang bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Sangat menyukai dia. Orang-orang yang berbeda ya kehidupannya di luar Ramadan dengan Ramadan. Dari sisi apa? Al-jud, dari sisi kedermawanan. Ya kan? Bukan dari sisi yang lain. Bukan dari sisi belanjanya meningkat. Ya kan? Bukan dari sisi uang pengeluarannya Ramadan ini membengkak begitu. Karena banyak sekali yang harus dibeli. Ini dan itu. Tapi kalau keluar uangnya di Ramadan ini untuk berbagi nggak ada masalah. Untuk berinfak tidak ada masalah. Untuk berwakaf nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau hanya untuk dirinya saja, yang dipikirkan hanya dirinya saja, ini ya, ini tidak yang kita inginkan. Yang harus meningkat apa ikhwafillah? Al-jud. Apa itu? Kedar? Bukan makannya, bukan tidurnya meningkat, bukan minumannya berwarna-warni, bukan yang lain-lainnya. Tapi yang diinginkan kehidupan baru di Ramadan itu apa? Al-jud, kedermawanannya. Ya, kedermawanan kepada sesama. Makanya Imam Syafi'i menceritakan bahwa saya menyukai orang-orang yang bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Iqtidaan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa li hajatin nasi fihi ila masalihim, karena kebutuhan orang di bulan Ramadan. Makanya ikhwah fillah, hati-hati kaum muslimin yang suka memposting ya jenis makanan minuman yang akan ia makan di sore itu. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang hari itu lapar dan dahaga, yang tidak memiliki apa-apa di rumahnya. Tetapi dia melihat apa yang antum posting itu akan menjadi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, membuat orang ya bersedih dengan apa yang kita, membuat orang bersedih dengan apa yang kita posting. Ya. Jangan sampai hal ini terjadi. Kalau ingin ya nikmati saja. Karena inilah hikmah Ramadan, bahwa kita diajarkan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Jelas ya? Ramadan mengajarkan rasa yang dalam di hati, sebuah ruang yang sangat lapang, bahwa kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, yang hari-hari mereka tidak punya apa-apa, yang hari-hari mereka sangat sederhana. Ya, ini Masya Allah sore ini, gitu kan? Ada kolak pisangnya lah, yang ada ininya lah, ada itunya. Saudara kita nggak punya apa-apa yang ingin dimakannya. Hanya melihat makanan Anda saja. Hati-hati. Bukan ini yang diajarkan Ramadan. Ya, bukan ini yang diajarkan Ramadan. Yang diajarkan Ramadan adalah berbagi. Bukan berbagi foto. Bukan berbagi foto di Facebook, di status WhatsApp-nya, bukan. Tetapi berbagi makanan. Bukan berbagi foto yang membuat orang ya bersedih dengan apa yang kita lakukan. Yang diinginkan Islam adalah berbagi sesuatu yang bisa membuat orang bahagia, ya kan? Membagi kepada saudara-saudaranya. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan, wa litashaghulin katsiri minhum bis-shaumi was-salati an makasibihim. Ya, aku ya sangat mencintai orang-orang yang bertambah kedermawanannya di Ramadan mengikuti Nabi SAW, dan karena kebutuhan orang ya di dalam maslahat mereka, dan karena ya kesibukan orang dengan berpuasa dan salat dari usaha-usaha mereka. Ikhwafillah rahimakumullah. Kehidupan yang berbeda dari kehidupan di bulan Ramadan. Di antaranya Al-Imam Malik rahimahullah taala ya. Imam Malik misalnya, ini dijelaskan beberapa syair ya di sini tentang bagaimana kebahagiaan hatinya ya dengan hidayah yang datang ya. Ramadan adalah amal arda wal arja. Ramadan itu meliputi seluruh bumi ini, meliputi seluruh sisi dunia ini. Ramadan kedermawannya terasa ya dari seluruh sisi dunia. Ya, kedermawanan kebaikan itu merata. Yang harusnya itu yang diajarkan ya. Wa anara kullal kauni bin nuril ladzi bil khairi fi jullil biladi adaa. Akan menyinari seluruh bumi ini dengan cahaya yang dengan kebaikan itu sampai kepada ya seluruh bumi yang selalu menyinari. Ya, ikhwafillah rahimakumullah, mazilta tahfu lisyami bi syahrihi wa tarumu fihi albirra wal alaa. Bahwa
dengan nilai-nilai puasa, dengan kebaikan-kebaikan puasa itu, yang menyapu kebaikan pada satu bulan. Dan engkau ya fihi albirra wal ala, engkau selalu melakukan, selalu melaksanakan atau menyinari, mengisi bulan-bulan itu dengan kebaikan dan segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Al-Imam Malik rahimahullah taala dalam rangka menunjukkan bahawa Ramadan itu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Seorang ulama, Imam Malik, ulama Darul Hijrah. Imam Malik yang dikenal dengan keilmuan yang sangat dalam, ya kan? Jika Imam Malik berfatwa, tidak ada ulama lain yang sanggup berfatwa di masanya. Kedalaman ilmunya ya dan ketakwaannya. Apabila Ramadan tiba, Imam Malik hajara jami'al majalis hatta majalis al-hadis, ditinggalkan majelis hadisnya liyaqufa ala kitabillah, agar bisa duduk bersama kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Imam Malik gitu ya. Wa kana al-Imam Ahmad, begitu juga dengan Imam Ahmad, idza aqbala Ramadan jalasa fi baitillah, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, wa i'takafa ala qiraatil Qur'an, ya i'tikaf membaca Al-Qur'an, wa taraka fatwa, meninggalkan fatwa-fatwanya. Ya, fatwa aja ditinggalkan. Ya, wa masailah wa majalisul ilm liyaqufa ala kitabillah. Ada yang berkaitan dengan fatwa, dengan keilmuan ditinggalkan dulu. Gitu kan? Padahal mengajarkan keilmuan itu adalah kebaikan sendiri. Tapi ditinggalkan. Menunjukkan kehidupan Ramadan berbeda dengan kehidupan yang lainnya. Bahwa yang disebutkan oleh di Ramadan ini adalah oleh Al-Quran. Yang menyebutkan dia adalah Al-Quranul Karim. Sufyan ats-Tsauri, jika Ramadan masuk, taraka jami'al a'mal, dia cuti. Ya, cuti dia. Ya, meninggalkan seluruh pekerjaan-pekerjaannya, wa aqbala ala qiraatil Quran, yang dia kerjakan adalah membersamai kalamullah Al-Quranul Karim. Zubaid al-Yami, ya, idza hadara Ramadan ahdara al-mushafa wa jama' ilaihi ashaba. Dia membaca Al-Quran dan berkumpul padanya, ya, dikumpulkan para sahabat-sahabatnya, ya. Al-Imam Al-Bukhari juga demikian. Apabila malam pertama Ramadan, maka dia berkumpul bersama sahabat-sahabat, kemudian dia salat bersama mereka dan membaca pada setiap rakaat 20 ayat, 20 ayat, wa kadzalika ila ayatil Quran, sampai mengkhatamkan Al-Quran. Ikhwah fillah rahimakumullah. Inilah kehidupan yang diinginkan, kehidupan ukhra, hayatun ukhra, ya, kehidupan yang lain, yang berbeda seharusnya dengan kehidupan Ramadan. Kehidupan Ramadan ini lebih berkualitas, lebih terasa barokahnya, lebih terasa hari-hari itu diisi dengan kebaikan. Yang sering kita sampaikan bahwa kalau di Ramadan ini kita tidak dekat dengan Al-Quranul Karim, maka di bulan apa lagi kita bisa lebih dekat dengan Ramadan, dengan Al-Quranul Karim. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak meningkat iman kita, di bulan apa lagi di mana kita harus bisa meningkatkan keimanan kita. Ya, Ramadan dibukakan pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Inilah kehidupan yang ingin kita contoh itu, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, al-iktsar min anwa'il ibadat, menyapu habis seluruh jenis kebaikan ibadah. Ya, menyapu habis seluruh jenis ibadah. Fakana Jibril yudarisuhul Qur'an fi Ramadan. Jibril datang mengajarinya Nabi SAW Al-Quran. Ya. Wa idza laqiyahu Jibril ajwad bil khairi min ar-rihil mursalah. Kalau Jibril sudah datang bertemu dengan Jibril, maka semangat Nabi itu di dalam kebaikan seperti angin yang berhembus. Angin berhembus tahu ya? Kencang, ya. Kemudian membawa kebaikan, ya, dan sangat cepat, dan itu harus kita tiru. Ya. Kemudian wa kana ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan yukthir fihi sadaqah. Di antara petunjuk Nabi SAW di dalam Ramadan, selain dia melakukan segala bentuk ibadah, selain dia membaca Al-Quran, dia juga memperbanyak sedekah,
memperbanyak ihsan, berbuat kebaikan, wa tilawatil Quran, wassalata wa zikir, memperbanyak salat-salat sunnah, ya, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah, wal i'tikaf, dan beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Wa kana yakhussu Ramadhana min ibadah ma la yakhussu ghairuhu bihi min asy-syuhur. Ada beberapa ibadah yang Nabi khususkan yang itu tidak dilakukannya di bulan-bulan yang lain. Seperti qiyamut tarawih, ya, dan ibadah-ibadah yang unggulan yang pernah kita sampaikan itu menjadi sesuatu yang meningkat di dalam Ramadan ini. Ya, ikhwah fillah rahimakumullah, inna syahr Ramadhan lam yakun syahran 'adiyan mithla baqiyatus syuhur, bahwa Ramadan itu bukan hari-hari biasa. Bukan hitungan waktu yang berjalan berganti setiap hari berganti hari, bukan. Ya, fi i'tibaris salafus salih, di dalam pandangan para as-salaf, Ramadan bukan hanya seujung kuku, bukan. Ramadan bukan dipandang sebelah mata oleh mereka. Ramadan bukan hari-hari yang hitungan cuma 30 hari, bukan. Tapi mereka memandang Ramadan adalah fursah azimah, ya, kesempatan yang sangat agung. Bal huwa indahum siyaha rabbaniyah fi maharibil ibadah wa khisalil birri yad'una laha barnamijan khasan yatamayyadu bil ikthari min anwa'il ibadati bi syaklin 'am. Ada rihla siyaha rabbaniyah. Wah, kita akan merasakan betapa dia adalah sebagai bentuk siyaha, hiburan, ya, hiburan dia di dalam mencari kesenangan, kenyamanan hati di dalam bab-bab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan Ramadan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang lain, ya. Ya, kehidupan yang tidak sama, yang tidak boleh sama. Tapi kita jadikan hari-harinya, ya, berbeda dengan hari-hari di luar Ramadan. Infaknya berbeda dengan infak di luar Ramadan. Tilawahnya berbeda dengan tilawah di luar Ramadan. Al-ihsan berbeda dengan ihsan di luar Ramadan. Dan seterusnya, sapu habislah segala kebaikan itu. Tapi ingat, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ya. Sehingga hari-hari yang kita lewati ini hari-hari istimewa, hari-hari yang barokah, hari-hari yang penuh dengan energi dan semangat yang berbeda di luar bulan Ramadan, ya. Kekuatan kita di dalam Ramadan lebih jika dibandingkan dengan di luar Ramadan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.